Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berkaitan dengan psikopat lagi, yang berjudul Patologi pada tahun 2008. Film dimulai dengan rekaman video mayat yang mulutnya digerakkan oleh dokter magang. Setelah itu kita diperlihatkan dengan sumpah dokter, yang artinya dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pasiennya, bukan membunuhnya. Scene berpindah menunjukkan seorang pria bernama Teddy Gray yang berada di kamar dengan tunangannya, Gwen Wilson. Teddy adalah seorang dokter spesialis patologi yang mengetahui penyebab kematian seseorang berdasarkan pemeriksaan otopsi. Teddy adalah lulusan terbaik jurusan kedokteran di kampusnya, dan di hari itu dia akan bergabung dengan program magang patologi paling terkenal di Pusat Medis Universitas Metropolitan. Teddy disambut oleh Ben Stravinsky, salah satu mahasiswa magang di sana. Ben yang mengidolakan Teddy karena kecerdasannya sangat senang dengan keikutsertaannya dalam program magang ini. Kemudian Ben menunjukkannya ruang patologi yang biasa mereka gunakan. Teddy kemudian bertemu Dr. Morris, seorang dokter ahli yang membimbing semua mahasiswa magang di sana. Dr. Morris sudah tahu reputasi Teddy yang terkenal. Dia juga memperkenalkan Teddy kepada mahasiswa magang yang juga secerdas dia, bernama Jack Gallo. Analisa Jack juga sering membantu FBI mengungkapkan kasus pembunuhan. Scene berpindah saat Teddy dan mahasiswa magang dihadapkan dengan mayat seorang anak. Dr. Morris kemudian memerintahkan mereka untuk mendiagnosis mayat dan menjelaskan penyebab kematian anak itu. Diagnosis mahasiswa magang lainnya kurang tepat, sehingga analisa mereka tidak akurat. Tapi Teddy mampu menganalisa dengan tepat, karena dia selalu mengaitkan faktor psikologis dari mayat. Bahkan Teddy mengetahui kegiatan yang sering mayat lakukan dalam hidup. Mahasiswa lainnya tampak tidak menyukai Teddy karena terlalu pintar, terutama Jack yang telah menganggapnya sebagai saingan abadi. Tapi Teddy tidak khawatir tentang permusuhan yang ditunjukkan oleh mahasiswa lain terhadapnya, karena dia hanya ingin fokus membangun karir sebagai ahli patologi terbaik. Esokan harinya, Teddy dan mahasiswa lainnya dihadapkan oleh mayat seorang pria yang mengalami kejang. Teddy dengan cepat menusuk bagian belakang leher si mayat untuk menghentikan kejangnya. Setelah kejadian itu, mereka kembali memuji kecerdasan Teddy atas kejadian tersebut. Hari terus berlalu. Teddy terus melakukan pekerjaan yang hebat, melakukan otopsi dan mendiagnosis penyakit kematian mayat hari demi hari. Untuk menghilangkan stres akibat rutinitas pekerjaan yang cukup melelahkan, Jack dan teman-temannya mengajak Teddy ke tempat hiburan malam untuk bersenang-senang. Mahasiswi magang bernama Juliet tampaknya tertarik pada Teddy, meskipun dia sudah menjalin hubungan dengan Jack cukup lama. Jack kemudian membawa Teddy ke bar untuk minum bersama. Setelah itu, Jack dan Teddy mampir ke tempat yang agak tersembunyi. Terlihat seorang pria kekar menjaga pintu masuk. Ternyata tidak sembarangan orang bisa masuk ke lokasi itu. Bahkan Jack harus rela merogoh kocek cukup dalam untuk bisa masuk ke sana. Tetapi ketika Jack masuk ke dalam, ternyata Teddy sudah mabuk berat. Dia merasa pusing dan akhirnya pingsan. Keesokan harinya, Teddy terlambat masuk kerja dan masih merasa sedikit pusing karena mabuk semalam. Setibanya dia di ruang patologi, Teddy dikejutkan oleh sosok pria penjaga semalam yang kini terbaring kaku di meja otopsi. Merasa terkejut, Teddy keluar untuk menenangkan dirinya. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah dia dan Jack memasuki tempat itu. Sementara itu, di ruang otopsi, Jack dan mahasiswa lainnya mulai menganalisa kondisi mayat untuk mengungkap kronologi pembunuhan. Seorang mahasiswa magang bernama Griffin mengatakan bahwa penjaga itu ditikam beberapa kali dan kepalanya terluka parah. Tapi dokter magang lainnya juga datang dengan berbagai analisa, tapi tidak ada yang mendekati kebenaran. Setelah Teddy tenang, dia kemudian menjelaskan kronologi pembunuhan penjaga itu dengan sangat detail. Menurut analisisnya, pria itu awalnya dipukul dengan benda tumpul, kemudian diracuni dengan potasium sianida. 6-7 jam kemudian, pembunuh menikamnya beberapa kali, lalu menembak kepalanya. Semua orang berpikir bahwa analisis yang digambarkan Teddy terdengar cukup aneh, tetapi Teddy tidak memperdulikannya. Terlihat dia sangat percaya diri dengan analisisnya. Malam harinya,
Jack membawa Teddy ke ruang bawah tanah, menuju ke sebuah kamar yang tidak lagi digunakan. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan bersama tubuh si penjaga itu di sana. Jack bertanya lagi kepada Teddy tentang penyebab kematian penjaga itu. Tapi Teddy malah bilang Jack lah yang membunuh penjaga itu. Jack menerima tuduhan Teddy dan malah mengatakan bahwa ini adalah permainan untuknya, dan Teddy telah masuk ke permainan itu. Jack kemudian bertanya lagi pada Teddy tentang penyebab kematian penjaga itu. Teddy masih dengan pendapatnya dan bersikeras bahwa kematian penjaga itu disebabkan keracunan potasium sianida. Tapi Jack bilang tebakannya salah. Teddy yang mulai kesal dengan permainan Jack akhirnya meninggalkan ruangan. Dia kemudian melihat Juliet, Griffin, dan mahasiswa lainnya bergabung dengan Jack. Sesampainya di apartemen, Teddy bingung. Di satu sisi, Jack dan teman-temannya telah melakukan kejahatan dan dia harus melaporkan tindakan mereka kepada pihak berwajib. Tapi di sisi lain, kata-kata Jack ada benarnya. Karena semakin rumit penyebab kematian seseorang, akan semakin menarik untuk didiagnosa. Jelas game ini akan mengembangkan keterampilan mereka. Teddy kemudian menelepon Jack dan mengatakan bahwa dia akan melaporkan tindakannya ke polisi. Tetapi Jack bilang bahwa Teddy tidak akan berani, karena Jack telah menyiapkan bukti yang mengarahkan langsung kepadanya. Sehingga Teddy akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Apalagi Jack yakin bahwa Teddy akan tertarik dengan game ini. Setelah melakukan analisa lebih lanjut, Teddy kemudian menjumpai Jack, lalu mengatakan bahwa penyebab kematian penjaga itu bukan karena sianida, tapi karena asam nitrat. Teddy kemudian menjelaskan bagaimana Jack membunuh penjaga dengan mencampurkan asam nitrat, etanol, dan alkohol untuk menyamarkan rasanya. Beberapa jam kemudian Jack menikam penjaga dan menembaknya di kepala sehingga sulit untuk mendiagnosis penyebab kematiannya. Penjelasan Teddy jelas sangat detail dan akurat sehingga Jack terpukau mendengarnya. Di hari berikutnya, Juliet datang ke Teddy dan memintanya untuk bergabung dalam permainan. Tapi Teddy belum memutuskan untuk ikut atau tidak. Kemudian Juliet menyerahkan Teddy selembar kertas yang tertulis nomor kamar pasien di atasnya. Setelah memasuki kamar tersebut, Teddy mengetahui bahwa pasien yang dirawat adalah seorang pembunuh yang telah membunuh keluarganya sendiri. Dan si pelaku mencoba bunuh diri. Teddy semakin ragu untuk membuat pilihan, apakah akan mempertahankan kode etik kedokteran untuk menyelamatkan manusia atau malah setuju mengikuti permainan itu. Teddy kemudian mengambil pilihan terakhir karena ia merasa tertantang untuk melakukan pembunuhan dengan cara serumit mungkin, sehingga Jack dan yang lainnya kesulitan menebak penyebab kematian korban. Teddy pun memutuskan untuk membunuh pasien di kamar itu yang membuatnya meninggal. Setelah melakukan pembunuhan pertamanya, Teddy merasa sangat bersalah, tetapi Jack menenangkannya dan mengatakan bahwa itu bukan rasa bersalah, tapi rasa ketakutan. Jack kemudian mengajak Teddy untuk datang ke kamar ruang bawah tanah, dan secara resmi Teddy bergabung dengan permainan itu. Hari berikutnya, Juliet membawa Teddy ke rumah ayahnya, dan berkata bahwa ayahnya seorang pedofil yang telah melecehkannya. Juliet kemudian meminta Teddy untuk membantunya membunuh sang ayah. Singkat cerita, Teddy dan Juliet berhasil membunuh ayah Juliet. Jenazahnya langsung dibawa ke ruang otopsi untuk mencari penyebab kematian pria tersebut. Pada awalnya Jack dan yang lain bingung, tetapi Griffin menganalisis jika pria itu meninggal karena kesulitan bernapas, karena terlalu banyak menghisap nitrogen cair. Griffin lalu bertanya bagaimana seorang wanita seperti Juliet bisa menjatuhkan seorang pria yang beratnya lebih dari dia. Setelah mendengar penjelasan Griffin, Jack menyadari bahwa Juliet pasti ditolong oleh seseorang, dan pasti Teddy orangnya. Kemudian Jack mengatakan bahwa pria yang mereka bunuh bukanlah ayah Juliet. Teddy pergi ke Juliet dan meminta penjelasan darinya. Dia sangat kesal karena Juliet tidak memperdulikan nyawa orang dengan memilih seenaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Teddy juga sangat tertarik dengan Juliet. Permainan berlanjut dan pembunuhan yang mereka lakukan semakin gila karena mereka semakin terobsesi untuk melakukan pembunuhan serumit mungkin. Mereka tidak lagi membunuh orang jahat, tetapi orang tidak bersalah pun mereka bunuh. Di sisi lain, Teddy dan Juliet menjadi lebih dekat dan sering berhubungan seks di berbagai kesempatan. Teddy juga sering menggunakan narkoba. Jelas kondisinya sudah tidak sebaik dulu lagi, karena Teddy sering bangun kesiangan saat mengikuti perkuliahan. Dr. Morris yang melihat perubahan pada Teddy
kemudian berkata bahwa dia tahu kalau Teddy menggunakan narkoba akhir-akhir ini. Dr. Morris juga menyarankan agar Teddy mulai memikirkan lagi karirnya dan menjauh dari Jack dan teman-temannya. Singkat cerita, Teddy kemudian mengunjungi Gwen. Teddy sangat senang akhirnya bisa bertemu tunangannya lagi setelah sekian lama. Keluarga Gwen juga sangat senang dengan kedatangan Teddy. Ayah Gwen bahkan memuji kecerdasan Teddy dan mengatakan bahwa dia akan sukses dan mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Jadi, Gwen memutuskan untuk tinggal sementara dengan Teddy di apartemennya sambil menunggu kelulusannya. Setibanya di apartemen, Teddy dengan panik membersihkan barang-barangnya yang berantakan. Ketika Gwen melihat alat isap sabu di atas meja, Teddy beralasan bahwa alat itu milik temannya. Teddy mencoba meyakinkan Gwen bahwa dia bukan pengguna narkoba. Di malam harinya, Teddy membawa Gwen ke pesta yang dihadiri oleh para dokter. Di sanalah mereka bertemu Jack dan Juliet. Gwen yang melihat Jack tidak sopan, yakin bahwa Jack lah pengguna narkoba yang meninggalkan alat itu di apartemen Teddy. Di sisi lain, Juliet yang cemburu pada Gwen terus bersikap sinis padanya. Setelah itu, Juliet dan Jack terlihat berdebat karena Jack akhirnya mengetahui bahwa Juliet menyukai Teddy. Malam harinya, Jack menelepon Teddy dan memintanya untuk datang ke tempat biasa. Betapa terkejutnya Teddy saat mengetahui bahwa Jack telah membunuh 3 wanita di ruang bawah tanah dan tidak ada mahasiswa lain selain mereka berdua. Tetapi Jack tidak peduli dan memaksa Teddy untuk bergabung dalam permainan. Setelah berhasil menebak penyebab kematian ketiga wanita tersebut dan menyelesaikan permainan, Teddy langsung pergi. Setibanya di apartemen, Teddy dicegat oleh Juliet. Teddy bertanya mengapa dia datang lagi, tetapi Juliet mengatakan bahwa dia telah putus dengan Jack. Bahkan Juliet tidak peduli meskipun Teddy sudah bertunangan. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Jack melihat mereka dari dalam mobil dan menjadi sangat marah. Hari berikutnya, Teddy pergi menjumpai Jack, lalu mengatakan bahwa dia ingin keluar dari permainan ini. Tentu saja Jack melarangnya. Jack kemudian menyebut nama Gwen, tentu saja membuat Teddy marah. Tapi Jack tampak santai dan memberitahu Teddy bahwa mereka semua mengadakan pertemuan besok malam dan Teddy harus datang. Namun tanpa sepengetahuan Jack dan teman-temannya, Teddy telah menyiapkan sebuah rencana. Keesokan malamnya, semua orang berkumpul di ruang bawah tanah, kecuali Teddy. Di meja otopsi terlihat ternyata Julietlah korbannya. Saat mereka bersiap untuk melakukan otopsi dan menganalisis penyebab kematiannya, Jack menyadari bahwa ruangan telah dipenuhi dengan gas. Ketika salah satu dari mereka menyalakan korek api, tiba-tiba pipa gas di atas kepala mereka meledak dan terjadi kebakaran hebat. Ternyata Teddy berencana untuk membunuh mereka semua. Keesokan harinya, Teddy datang bekerja seperti biasa. Padahal pagi itu tidak biasa karena banyak mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulan ada di sana. Dengan wajah polos, Teddy bertanya kepada Dr. Morris apa yang terjadi. Sang dokter mengatakan bahwa telah terjadi ledakan pipa gas di basement yang menewaskan 4 orang. Teddy langsung panik karena seharusnya ada 5 korban di sana dan dia sangat takut kalau Jack masih hidup. Teddy kemudian menelepon Gwen. Karena Gwen tidak pernah menjawab teleponnya, Teddy kemudian bergegas ke apartemennya. Sesampainya di sana, Teddy menemukan Gwen terbaring di tempat tidur tak bernyawa. Ternyata Jack telah membunuhnya. Teddy yang merasa sangat terpukul atas kematian Gwen berniat membalaskan kematiannya pada Jack. Dr. Morris kemudian menemui Teddy lalu menyampaikan bela sungkawa atas kematian Gwen. Dr. Morris juga mengatakan bahwa polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan mencurigai Jack. Dan karena penyebab kematian Gwen tidak diketahui polisi, maka Teddy meminta izin untuk mengotopsi Gwen. Lalu Dr. Morris mengizinkannya. Teddy kemudian melakukan otopsi pada Gwen dan menuliskan hasil laporan otopsi kepada polisi dan orang tua Gwen. Beberapa saat kemudian, Jack akhirnya muncul, lalu menyerang Teddy saat dia sendirian di kantornya. Jack sangat marah pada Teddy, bukan karena Teddy mencoba membunuhnya, tetapi karena hasil otopsi yang Teddy laporkan sama sekali tidak akurat dan memberi kesan bahwa itu hanya pembunuhan yang sepele. Sebenarnya menurut Jack, pembunuhan Gwen adalah mahakarya terbesar yang pernah dia buat. Jack yang menganggap Teddy sebagai saingan abadinya selalu ingin mengalahkannya, dan kini keinginannya terkabul
karena Teddy akhirnya tidak bisa menentukan penyebab kematian Gwen. Tiba-tiba saja Teddy tertawa dengan nada mengejek. Dia mengatakan kepada Jack bahwa dia sengaja membohongi hasil otopsi agar keluarga Gwen tidak merasa sedih dan hancur karena mereka mengetahui penyebab kematian yang sebenarnya. Ternyata Teddy tahu bagaimana Jack membunuh Gwen. Setelah itu tiba-tiba muncul Ben dari belakang lalu membiusnya. Ternyata Teddy bekerja sama dengan Ben untuk membunuh Jack dengan cara yang sama seperti Jack membunuh Gwen. Pertama mereka membiusnya untuk melumpuhkannya, kemudian menyuntikkan potasium sianida ke pembuluh darahnya, kemudian meneteskan nitrogliserin di lidahnya untuk memperlambat kematiannya, yang artinya proses kematiannya akan memakan waktu kurang lebih 7 menit. Dan dalam keadaan itu, seseorang akan merasa seolah-olah sedang tidur, tetapi masih bisa mendengar dan melihat sekelilingnya. Tapi kali ini Teddy dan Ben akan mengotopsi tubuh Jack dalam keadaan dia masih sadar. Dan disinilah film berakhir. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji, pamit dulu. Assalamualaikum.